record lagi. Nah, sebelum masuk lagi lebih jauh, apakah Pak punya suara terdengar jelas? Kasih jempol kalau jelas ya, biar kita bisa lanjut. Kalau tidak juga ya Pak lanjut saja, karena memang keadaan begitu. Tapi setidaknya Pak mungkin bisa mensiasati. Pak punya suara jelas kan? Kasih jempol kok, yang jelas, yang Pak oke, voice-nya oke, sip. Oke, ada beberapa yang sudah oke, berarti ya sudah kita lanjut saja ya. Tidak ada tanggapan berarti oke saja. Oke, nah pertama, oke, silakan kalian mengikuti ya. Pertama kita akan bahas tentang hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas. Nah, sebelum masuk ke hukum kontinuitas, ya, Pak mau kasih gambaran sedikit. Jadi hukum kontinuitas ini adalah hukum yang berbicara tentang fluida yang mengalir. Jadi ketika fluida itu mengalir, ya, saat cair itu mengalir, maka ada prinsip kontinu di sini. Nanti baru Pak jelaskan lebih jauh. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu yang namanya sifat fluida. Oh, Pak, yang jaringan parah atau? Oke, iya Pak punya jaringan kayaknya berat nih ya. Oke, lanjut ya. Ini sudah kelihatan kok? Halo? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Mantap. Oke. Makasih, Ketos. Oke. Nah, sebelum masuk ke hukum kontinuitas, kita harus paham dulu sifat-sifat fluida. Ya, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang fluida statis, artinya fluida yang diam. Jadi di dalam zat cair yang diam itu ada hal-hal yang kita bisa analisa. Kira-kira peristiwa fisikanya seperti apa? Ya, misalkan di hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, sekarang fluida dinamis artinya fluida yang bergerak. Nah, ketika fluida bergerak, ya kita tahu ya bahwa sifat cair itu pasti dia terus bergerak. Ya, normalnya itu bergerak. Dan ketika dia bergerak itu ya pasti ada kondisi bermacam-macam. Contoh, misalkan dia bisa saja tersumbat. Ya, zat cair itu tersumbat. Misalkan zat cair itu misalkan dia berputar. Ya. Dia mengalami turbulen ya, putaran air. Pernah lihat ya? Kalau kita main air, kita putar, pasti dia akan mengalami putaran. Nah, fluida dinamis itu, atau kita bicara fluida dinamis ini berbicara tentang air ya, zat cair dalam hal air. Nah, jadi dia kan akan selalu mengikuti bentuk. Ya, kalau kita berikan sentuhan atau gaya, pasti dia akan ikut. Nah, itu menyesuaikan dengan bentuk benda yang dia lewati. Nah, sehingga untuk membuat supaya kita bisa menghitung dan bisa menganalisa fluida dinamis dengan baik, maka diberikan yang namanya sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida apa? Fluida ideal. Jadi kita butuh keadaan ideal supaya apa? Supaya kita bisa membuat satu persamaan, ya, meneliti, ya, membuat praktik dan sebagainya. Itu kita harus menentukan sifat idealnya dulu, ya. Sehingga sifat ideal fluida yang pertama, ya, adalah yang pertama tidak kompresibel. Apa itu tidak kompresibel? Artinya volume dan massa jenisnya itu tidak tergantung tekanan. Ya, jadi idealnya, jadi
kita harus menanamkan pemikiran kita bahwa sekarang kita mempelajari fluida yang kondisinya tidak kompresibel. Artinya tidak mengalami tekanan, tidak ada perubahan volume, ya. Volumenya ada, volumenya berubah, tapi tidak bergantung pada tekanan. Oke, jadi dia idealnya saja seperti itu, tidak kompresibel ya. Jadi volume V dan ρ tidak bergantung pada tekanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah fluida itu tidak turbulen, tidak turbulen. Turbulen itu artinya apa tadi Pak bilang? Tidak berputar ya, tidak berputar ya, apa namanya? Intinya secara ideal fluida itu mengalir apa namanya? Streamline ya, garis lurus saja. Idealnya dia mengalir tenang gitu ya. Tidak turbulen, tidak apa namanya? Tiba-tiba mungkin dia tabrak batu tiba-tiba dia langsung turbulen, apa namanya? Kesana kemari ya, tapi yang dimaksud ideal di sini adalah dia streamline. Oke. Tidak turbulen. Kemudian yang ketiga adalah fluida, aliran fluida itu fluida tidak turbulen, fluidanya itu stasioner ya. Bersifat stasioner ya. Stasioner itu artinya jadi dia itu fluida cair itu memiliki yang namanya partikel. Nah, ketika dia bergerak, itu partikelnya itu selalu beriringan. Jadi sama seperti tadi ya, tidak turbulen, itu lawannya itu sebenarnya lebih kepada streamline dan stasioner. Artinya tetap stasioner. Jadi begini, jadi misalkan ini kumpulan-kumpulan partikel nih, partikel zat cair. Jadi ketika dia mengalir, dia tetap sama begini, tidak berubah-ubah. Ya seperti itu ya. Fluidanya itu stasioner. Oke. Nah dari sinilah ya dari sifat-sifat fluida ideal ini maka muncullah yang namanya hukum kontinuitas, hukum Bernoulli ya dan sebagainya. Nanti ada namanya tambahan hukum Torricelli ya, teorema Torricelli. Nah karena sifat-sifat ideal ini ya, nah kan kalau sejatinya atau realnya ya fluida zat cair ya, zat cair itu pasti dia akan bisa saja kompresibel, bisa saja turbulen, dan bisa saja tidak stasioner. Begitu. Ya, tapi kita mau pikir bahwa ini ideal. Oke. Jangan pikir yang, misalkan nanti Pak kasih soal, terus kalian bilang, kan aslinya tidak begini. Tidak. Jadi idealnya seperti ini. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sebelum masuk lagi ke hukum kontinuitas, kita perlu yang namanya mengerti tentang debit, ya. Debit. Nah, pernah dengar kata debit? Ya. Nah, debit fluida ya. Debit fluida. Debit fluida itu apa? Ini dinyatakan sebagai banyaknya fluida yang mengalir, tiap satu satuan waktu. Ya. Nah, sehingga debit fluida ini lambangnya Q ya. Q sama dengan V ini volume per T. Volume fluida per T. Oke. Volume fluida satuannya meter pangkat 3 ya. T satuannya sekon. Ya. Sehingga Q itu pasti meter pangkat 3 per sekon. Oke. Sampai sini
Bisa ya? Oke. Nah, Pak akan menurunkan sebuah rumus ya sampai kalau kita sudah paham debit fluida. Jadi misalkan mungkin sekarang ini banyak, kalau kalian lihat di jalan itu banyak orang yang apa namanya sekarang butuh air ya, pesan tangki sana sini ya. Kita bisa lihat tangki air itu berapa liter, betul ya? Tangki air itu berapa liter. Kemudian biasanya kalau apa namanya kita pesan terus sampai ke rumah pasti dia menyalakan dinamo air ya untuk pompa masuk ke dalam bak kita. Nah, biasanya seharusnya kita bisa hitung kecepatannya berapa, terus debit air yang keluar itu tiap detik itu berapa. Atau mungkin lebih aplikatifnya adalah misalkan kita punya air di bak, ya, kita mau alirkan ke bak yang lain, ya. Kita bisa hitung besar diameter pipa yang dilalui, ya. Kemudian kita akan hitung kira-kira dengan diameter segitu, ya, kira-kira berapa debit air yang keluar tiap detiknya. Sehingga kita bisa tahu kalau luas baknya itu 20 meter persegi. Volume bak itu 3.000 meter persegi. Kira-kira butuh berapa detik untuk full. Jadi jangan kasih nyala air, itu tidur, itu bangun tidur full air semalele kiri kanan, gitu ya. Jadi sebenarnya itu aplikasi-aplikasinya, gitu. Jadi kita bisa hitung. Nah nanti seperti apa? Ini Pak akan jelaskan. Nanti itu kegiatan kalian di rumah nanti. Kalian cari-cari, gitu ya. Apa namanya? Keran air kalian berapa, diameternya berapa, kalian hitung, ya. Kira-kira berapa detik. Nah itu kalian bisa terapkan, ya. Nah, misalkan nih, ini Pak gambar mungkin pipa lah ya. Nah, ini pipa. Kemudian ini ada air yang mengalir. Kecepatannya V. Oke. Nah, ini misalkan saja ya, kita ambil satu sampel, panjang pipanya itu L. Oke, pipa itu bentuk L. Maka kalau kita mau lihat lagi, kita mau apa namanya? Kita mau hubungkan dengan kecepatan fluida, ya. Maka Q sama dengan V volume ya per T kan, betul ya? Nah, volume itu apa? Rumusnya kalau misalkan bentuk pipanya seperti ini, luas alas, betul ya? Kali dengan tinggi kan? Jadi luas alas ini, ya alas di sini, alas ini, kali dengan tinggi ini kan? Kan kita ambil sampel yang ini. Setuju? Dibagi dengan waktu. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, selanjutnya, otomatis ya, kalau seandainya, ini, Pak jelasin ya, kalau seandainya dia punya kecepatan V, maka untuk mencapai jarak L, ya dia butuh waktu toh, dari sini sampai di sini ini butuh T, ada waktu kan, maka kita bisa bilang bahwa L ini kita bisa ganti, untuk mencapai jarak L, maka dibutuhkan kecepatan dikali dengan waktu dibagi dengan T. Setuju kok? Maka kita bisa bilang bahwa waktu yang dibutuhkan dari sini sampai dia keluar, misalkan ini pipanya segini, panjangnya L ya. Ya kalau panjang pipanya sekian ya kalikan lagi. Ya intinya kecepatan dikali dengan waktu yang dibutuhkan dari ujung ketika dia masuk sampai dia keluar itu air. Ya. Maka hasilnya apa? Ya debit air sama dengan A kali kecepatan. Nah ini sudah berganti ya. Ini sudah berganti. V-nya ini bukan volume lagi, tapi ini kecepatan. Kecepatan fluida. Oke, atau meter per sekon. Ini meter kuadrat, ya. Luas. Luas, ya. Jadi ada dua jenis apa namanya
persamaan debit ya. Q sama dengan yang pertama Q sama dengan V per T dan Q sama dengan A kali V. Ingat V per T ini berarti ini volume. Volume. Kalau ini kecepatan. Oke. Sampai sini bisa ya? Sampai sini paham kok? Oke. Ya. Jadi begini, ya. Dari sini kita akan menurunkan yang namanya persamaan atau hukum kontinuitas. Kontinuitas itu artinya ya dia kontinu, artinya sama, ya bersambung terus begitu ya. Jadi misalkan nih, ya kalau kalian misalkan ini pipa, ya ini pipa, ini pipanya sampai ke dari pipa yang besar sampai pipa yang kecil, begitu ya. Nah, persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa hasil kali antara luas penampang dengan kecepatan, ya kecepatan fluida itu selalu sama di setiap titiknya. Ya. Sekali lagi, hasil kali ya luas penampang dengan kecepatan fluida di setiap titiknya, ya di setiap titiknya itu sama. Oke, jadi debit air yang masuk itu misalkan 1000, pasti yang keluar pun 1000. Tetapi ini kan Q-nya, ini Q-nya. Tetapi dia akan melewati kan A-nya berbeda nih. Ini A1, ini A2. Nah, ketika di A1 pasti dia jadi V1. Ketika di A2 dia jadi V2. Sudah pasti, kalau yang semakin lebar otomatis V-nya semakin lambat. Tapi karena A-nya besar, nah kalau sampai di kecil dia jadi V2. V2 ini pasti lebih cepat. Itulah kenapa kalau misalkan kita siram bunga, kita main selang. Kenapa? Kalau misalkan kita mau butuh air itu jauh, kita siram jauh, agak jauh, pasti kita persempit selang. Maka kecepatannya semakin tinggi dan dia akan semakin jauh jaraknya. Semprotannya itu semakin jauh. Oke. Nah, itulah persamaan kontinuitas. Oke. Jadi walaupun yang dari sana dia ngalirnya lambat, ya, debitnya sebesar 1000, ya kita akan keluarkan 1000 tapi dengan A dan V-nya yang berbeda. Tapi intinya adalah persamaan kontinuitas itu artinya A1 V1 sama dengan A2 V2. Inilah persamaan kontinuitas. Atau kalau kita mau tulis Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan titik sama dengan konstan. Ya. Sehingga kalau misalkan kalian perhatikan ini, ya ini disebut dengan persamaan debit konstan. Ya. Nah itulah kenapa kita butuh belajar debit duluan, baru bisa mengerti, oh ternyata karena analisanya adalah dari debit air yang masuk dan yang keluar. Sehingga didapatkan, oh ternyata itu fluida dinamis itu punya prinsip kontinuitas. Yang masuk berapa, yang keluar berapa ya sama. Tetapi secara komponen di dalamnya ya ada luas permukaan yang dilewati, kemudian ada kecepatannya berapa, ketika sampai di tempat yang lebih sempit kecepatannya berapa, A-nya berapa, luas permukaannya berapa. Sampai sini paham? Paham kok? Ada pertanyaan? Adakah?
Pak punya suara hilang muncul kah? Tagai kah? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Oke. Oke, Pak lanjut ya. Siapa tuh yang unmute dulu, unmute. Oke. Hampir saja Pak bergoyang di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini jadi yang pertama kita sudah dapatkan, Pak ulangi, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ya berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Benar ya? Nah, maka dari sini kita bisa bilang bahwa kalian bisa otak-atik sih sebenarnya bahwa A1 perbandingan diameter sama dengan V2 per V1. Ya. Jadi berbanding terbalik nih. A1 dengan V2, kecepatan 2, A2 dengan V1. Ya, karena persamaan, ambil dari persamaan ini. Otak-atik lah ya. Jadi kalau misalkan A-nya itu ada diameter ya kalian bisa otak-atik sendiri. Ada jari-jari, kalian bisa otak-atik sendiri. Contoh, maksudnya otak-atik bagaimana? Kalau A-nya bentuknya diameter, berarti pakai luas dong. Pi R kuadrat, pasti Pi R1 per Pi R2 kuadrat sama dengan V2 per V1. Oh, berarti ternyata ada hubungannya juga dengan jari-jari. Berarti kita bisa bandingkan jari-jari dengan kecepatannya juga. Tidak selalu harus pakai luas. Jadi kalau diketahui jari-jari saja, ya sudah kalian langsung bandingkan jari-jari. Tidak perlu kalikan dengan pi lagi. Walaupun dia kasih tahu ya, memang dia bentuk lingkaran. Nah kadang-kadang kan kalian berpikir begitu. Ya karena dia lingkaran, kalian fokus ke A-nya. Padahal sebenarnya kan bentuk persamaan kalian bisa dicoret. Begitu. Benar ya? Sebenarnya bisa kalian otak-atik dan ya bisa juga kalau misalkan kalian buat ke diameter mungkin ya. Diameter ya kalian bagaimana? Misalkan diketahui diameter. Kalian bagi dua ke jari-jari atau langsung ke diameter pakai rumus. Kalian istilahnya otak-atik sendiri lah ya. Bisa dibuat sendiri itu persamaan. Oke. Sampai sini paham ya? Atau Pak mau jabarkan lagi ke diameter? Kalau luas lingkaran ke diameter itu jadinya apa? Pi D. Seperempat pi D. Apa? Berapa? Ini ya. Pi D kuadrat kan? Pi D kuadrat per 4 ya, kalau tidak salah. Betul ya? Nah, kalau misalkan kita mau buat lagi, berarti Pi D 1 kuadrat per 4 per Pi D2 kuadrat per 4 sama dengan P2 per V1. Coret, 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 coret. Oh, sama saja. Ya, berarti D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan V2 per V1. Ya kan? Betul ya? Sama juga dengan ini berarti Pak tulis R1 per R2 kuadrat. Sama juga. Jadi kalau ada R, ada D, ya kalian tidak perlu pusing-pusing pikir harus cari luas lagi. Ya, langsung saja. Ya. Oke? Paham ya? Sip. Oke deh. Nah, itu tentang ya tambahan ya tentang persamaan kontinuitas. Cek, cek, cek. Pas kok? Aman? Aman ya? Pak punya suara putus-putus? Tidak toh?
Oke. Aman, Pak. Oke. Ya, mungkin itu jaringan naik turun ya. Sini ada beberapa yang chat Pak bilang putus-putus. Ya, itulah keadaan kita. Kadang-kadang susah juga ya. Oke. Itu persamaan kontinuitas. Nah, di dalam persamaan kontinuitas, ini lebih rincinya lagi, ada yang namanya daya oleh debit fluida. Ya, daya oleh debit fluida. Nah, ini misalkan ya, kenapa ada sebutan daya oleh debit fluida? Nah, ini inilah daya. Misalkan kalian pakai dinamometer dinamo di rumah ya. Dinamo di rumah. Semakin kalian kalian punya kalian punya tempat atau penampungan air itu rendah, maka daya yang dibutuhkan itu semakin tinggi untuk menjalankan debitnya. Semakin tinggi, semakin kecil. Jadi makanya kenapa orang-orang itu biasanya taruh penampung itu di atas. Supaya apa? Supaya daya yang dialirkan, daya yang dibutuhkan diambil itu semakin kecil. Oke. Nah, jadi ini bergantung pada apa? Bergantung pada energi potensial. Ya, daya itu kan energi per waktu ya. Maka jadi semakin tinggi kita tempatkan fluidanya itu semakin kecil dayanya. Oke. Daya daya listriknya ya seperti itu. Jadi secara semakin besar debit yang keluar ya, begitu. Nah, jadi bukan semakin tinggi sih, semakin jauh. Istilahnya semakin jauh, maksudnya semakin jauh kita tempatkan fluidanya, penampungnya, maka daya yang dibutuhkan semakin besar. Itu yang Pak maksudkan ya. Tapi kalau semakin tinggi debitnya semakin lancar gitu maksudnya. Debit dengan daya beda ya. Kalau semakin jauh penampungannya, maka dayanya semakin besar dong. Ya dong, supaya mengalirkan dia kan. Logikanya begitu. Oh ya, terima kasih Abi sudah mengingatkan. Waktu kita kurang dari 1 menit, pas kita stop dulu, 45 orang ya. Waktu ini, sesi pertama ini. Ya, pas screenshot ya. Oke, Pak N masuk lagi ya, 45 orang.